gerakan yang masif untuk menolak mereka. Jadi kita PNI BDIY mengajak komunitas-komunitas yang lain, komunitas nasionalis untuk hidup NKRI, satu barisan menolak khilafah, khususnya di DIY, pada umumnya di NKRI. Tidak ada ideologi selain ideologi Pancasila. Tidak ada bendera lain selain bendera merah putih di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, sedang viral ya, warga Yogyakarta kemudian membentangkan bendera merah putih yang begitu panjang diarak oleh ratusan orang sebagai bentuk penolakan terhadap paham-paham khilafah yang semakin hari semakin masif aja di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu mengangkat ini. Kita perlu apresiasi gerakan mereka sebagai penegasan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa memang kita harus terus mentransferkan ideologi Pancasila sebagai payung hukum bersama. Tidak boleh ada ideologi yang lain yang berpotensi merusak Pancasila. Ini harus terus kita kampanyekan, ini harus kita terus transferkan kepada setiap pikiran anak bangsa. Bendera merah putih berukuran 3 kali 90 meter ini, saudara, diarak ratusan warga Yogyakarta di kawasan Tugu Pal Putih. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan paham khilafah, radikalisme, dan terorisme. Dalam orasinya, warga prihatin atas masifnya perkembangan paham anti Pancasila di masyarakat belakangan. Warga menegaskan khilafah bertentangan dengan Pancasila. bangsa dan tanah air bermartabat dan beriman. Gerakan yang masif untuk menolak mereka. Jadi kita PNI BDIY mengajak komunitas-komunitas yang lain, komunitas nasionalis untuk hidup NKRI, satu barisan menolak khilafah, khususnya di DIY, pada umumnya di NKRI. Tidak ada ideologi selain ideologi Pancasila. Tidak ada bendera lain selain bendera merah putih di Indonesia. Kalau misal ada berita-berita yang seperti ini, saya kira penting untuk kita up ulang. Penting sekali. Penting sekali. Mereka kan kemudian selalu menunjukkan eksistensinya sebagai orang pengasong khilafah kan. Nah, kita juga harus menegaskan eksistensi kita sebagai orang yang terus mengkampanyekan ideologi Pancasila. Ya, satu kali lagi kita perlu acungkan jempol, kita perlu apresiasi gerakan bentangan bendera yang begitu panjang oleh warga Yogyakarta. Karena satu kali lagi, orang-orang itu masih terus berteriak, orang-orang itu masih terus berupaya untuk bagaimana supaya khilafah Islamiyah versi pikiran mereka itu terwujud di negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun itu hanya pikiran kotor, pikiran picik saja, tidak rempung seluruh umat Islam kemudian menyepakati, menyetujui keharusan berdirinya khilafah. Itu pikiran picik mereka. Itu pikiran picik mereka. Kita harus tegas mengatakan ini. Itu pikiran picik mereka. Tapi ya satu kali lagi masih tetap aja ada masyarakat yang percaya, yang bergabung, yang ikut berjuang, yang ikut mengkampanyekan, ya. Nah, ini tularan penyakit kepada masyarakat ini yang mesti kita hentikan. Salah satu upayanya dengan kemudian kita terus mengkampanyekan orang-orang yang punya paham religius dan nasionalis. Salah satunya yang diupayakan oleh orang masyarakat DIY Yogyakarta, bahwa tidak boleh ada bendera yang lain selain daripada bendera merah putih
Ya, tidak boleh ada bendera lain selain daripada bendera merah putih. Kalaupun ada bendera yang lain di bawah bendera merah putih. Ormas-ormas itu kan di bawah bendera merah putih, di bawah naungan Pancasila, di bawah naungan Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa itu di bawah Indonesia, di bawah merah putih. Mereka ingin kemudian menginjak merah putih itu dengan bendera mereka yang sering mereka katakan sebagai bendera tauhid. Padahal tauhid nggak punya bendera. Sejak kapan tauhid ada benderanya? Itu bendera organisasi. Ya, masih banyak orang yang mengatakan bahwa itu bendera tauhid. Coba bayangkan, Novel Bakmumin masih teriak-teriak bahwa itu bendera tauhid, bukan bendera HTI. Padahal Arab Saudi, saya sudah terangkan bolak-balik ini, Arab Saudi dari dulu sampai sekarang benderanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak pernah dia ngotot bahwa ini adalah bendera tauhid. Saudi tegas mengatakan bahwa ini adalah bendera Saudi. Irak dari dulu sampai sekarang benderanya bertuliskan Allahu Akbar. Irak belum pernah mengatakan bahwa ini adalah bendera takbir. Hanya di Indonesia saja Lamak bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikatakan bahwa itu adalah bendera tauhid. Bagaimana kemudian agama ya disempitkan oleh pikiran mereka. Bagaimana kemudian agama yang dianut oleh ratusan juta orang di dunia hanya kemudian milik tafsir mereka. Seolah-olah kan seperti itu. Seolah-olah pemilik tauhid. Padahal tauhid itu ya milik kita semua sebagai umat Islam. Nggak boleh ada yang mengklaim ya ini bendera tauhid, ngaco. Nggak ada bendera tauhid, nggak ada bendera tauhid. Sekali lagi ini harus tegas mengatakan nggak ada bendera tauhid. Tauhid itu nggak punya bendera. Yang ada benderanya itu adalah organisasi, ada benderanya baru. Lagian berbahaya loh menuliskan kalimat suci. Saya juga sudah sering menerangkan ini di tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Banyak kan kita jumpai sekarang ada kalimat suci la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nempel di belakang kaca mobil, nempel di motor, nempel di topi, nempel di kopiah, nempel di kaos. Begitu sembarangan mereka menuliskan kalimat suci di tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Sementara itu nggak boleh. Semua madhab yang 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu memakruhkan. Bahkan Imam Maliki sampai mengharamkan menuliskan kalimat suci di tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Yakin Anda itu topi nggak bakalan dibawa ke WC untuk dicuci? Yakin itu mobil kaca belakangnya nggak bakalan ada tai burung yang nempel di sana? Yakin? Yakin itu kaos yang Anda pakai bertuliskan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak mungkin Anda cuci? Yakin? Sangat memungkinkan sekali itu kemudian ada najis nempel di sana. Jadi hukumnya menurut 4 mazhab itu minimal makruh, maksimal haram. Jadi jelas sekali mereka kalau menempelkan kalimat suci di tempat-tempat yang sembarangan itu tidak berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan nafsu. Ini penting saya sampaikan, akan terus saya sampaikan kalau berkenaan dengan organisasi ini. Karena selalu orang itu gagal paham urusan ini dan percaya bahwa ada bendera tauhid. Padahal bullshit, itu nggak ada bendera tauhid. Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.